Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di dalam tutorial grafika komputer. Hari ini kita akan belajar membuat lingkaran seperti yang di sini aku tunjukkan. Bagaimana sih caranya di dalam OpenGL untuk menggambar lingkaran seperti ini. Mari langsung saja kita mulai pembahasan tutorialnya. Jadi, untuk menggambar sebuah lingkaran di dalam OpenGL, itu sebenarnya secara garis besarnya atau secara teorinya itu OpenGL nggak bisa buat lingkaran yang sempurna, benar-benar sempurna. Cuman sebenarnya masih ada triknya membuat lingkaran. Itu triknya adalah kita dengan membuat sebuah segi, ya bangunan atau objek dengan segi yang banyak gitu. Jumlah seginya itu banyak. Jadi contohnya misalkan kita ingin membuat curve yang sebelah kiri ini ya. Rencana awalnya kita akan membuat curve melengkung. Cuman kalau kita cuman pakai 3 vertex, jadinya masih siku-siku. Kemudian kita tambah lagi vertexnya semakin terlihat melengkung. Kemudian kita tambah lagi vertexnya, lama-lama nanti akan terlihat seperti lingkaran. Nah, ini vertexnya ditambah-tambah terus. Jadi semakin banyak vertexnya, itu akan menghasilkan gambar atau objek yang melengkung. Nah, melengkungnya ini kalau kembali lagi ke titik awal akan menjadi sebuah lingkaran gitu. Jadi, kunci atau triknya untuk membuat sebuah lingkaran adalah kita membuat segi banyak, bangunan dengan segi yang banyak. Misalkan segi yang biasa kita gambarkan segitiga, kemudian ada segi 4, kemudian nanti jadi segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, sampai mungkin sampai segi 100 gitu nanti baru jadi lingkaran. Jadi sebelum kita mulai gambar atau mulai coding ya, prinsip dasarnya atau cara menggambar poligon beraturan. Poligon beraturan atau bisa disebut juga dengan n-gon karena n-nya ini adalah angka tapi bisa berubah-berubah, bisa 6. 6 itu berarti nanti heksa, kalau 5 penta dan seterusnya. Ya, itu teorinya adalah menggunakan polar koordinat. Jadi kalau misalkan ini ada segi 6, anggap aja di luarnya ini ada lingkaran seperti ini ya. Ada lingkarannya itu. Nah, ini biasanya bisa dirubah. Ya, ini kan sistem koordinat kartesiusnya ini bisa dirubah menjadi yang namanya polar koordinat. Ya, untuk mengetahui titik P1-nya ini kita akan pakai teori namanya polar koordinat. Teorinya itu seperti ini. Ya, kalau mau digambar, kira-kira jadinya seperti ini atau lebih besarnya ini. Nah, di sini nanti titik ini, ya titik yang ada di atas ini, pojok kanan atas ini, adalah titik yang ingin kita cari atau yang ingin kita gambar di OpenGL. Nah, tapi kan kita tidak bisa mengetahui dengan pasti titiknya ini gimana caranya dapat gitu ya. Nah, ini dengan bantuan rumus matematika yang sudah jadi, kita tinggal pakai saja. Ini bisa didapatkan dengan memanfaatkan teori trigonometri. Ya, jadi misalkan ini ada sumbu Y dan ada sumbu X, kemudian ada satu garis yang miring ya, satu garis miring di antara sumbu Y dan sumbu X-nya ini. Nah, si garis R ini, yang sepanjang R ini, dia membentuk sudut dengan sumbu X-nya ini, ya sekian. Ini apa ya lambangnya ya, gamma apa, kalau nggak salah gamma atau ya pokoknya membentuk sudut lah di sini. Ya, ukurannya sekian. Ya, anggap aja alfa gitulah ya, alfa. Sehingga nanti panjang X ini itu adalah R, panjang R, dikalikan cos alfa.
Ya, ini sudutnya ini. Bukan alfa sih sebenarnya, ini ya gamma ya. Berarti R cos gamma. Kemudian untuk Y-nya, panjang Y-nya ini, didapatkanlah R sin gamma. Oke. Jadi nanti titik ini posisinya itu adalah X-nya itu R cos, Y-nya itu R sin. Ya. Nah, nanti ini dari rumus ini nanti kita baru rubah ke dalam code di Visual Studio-nya. Ya. Nah, sekarang kita akan coba dulu membuat sebuah objek dengan segi 6. Setelah itu nanti kita akan rubah code-nya menjadi bisa membuat segi yang sifatnya dinamis. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio-nya. Ya, jadi ini kita langsung balik lagi ke Visual Studio. Nah, di sini aku sudah buat, ya ini dasarnya masih sama pakai file main.cpp yang sudah sering aku share itu ya. Jadi nanti kalau kalian masih belum download, silahkan cek aja di description di bawah. Nanti download aja di sana ya file main.cpp-nya itu. Nah, filenya itu nanti kalian bisa download tanpa harus minta request akses kalau kalian waktu bukanya itu pakai email student kalian. Nah, ini jadi filenya masih sama kita pakai yang kemarin itu. Kita akan mulai rubah dari file main.cpp yang kemarin itu. Nah, ini awalnya aku sudah ganti aja namanya menjadi draw circle. Ya, jadi ini adalah tutorial untuk membuat gambar atau membuat objek berbentuk lingkaran. Nah, ini karena kemarin sudah pakai glue double ya, ini aku ganti lagi pakai glue double. Window size-nya ya nggak apa-apa sama. Kemudian judul windownya aku ganti draw circle. Ya gitu. Kemudian ortonya ini aku rubah jadi -2, 2, -2, 2. Kemudian backgroundnya aku rubah menjadi warna hitam. Oke. Nah, itu oh ya ini GL flashnya juga harus diganti GL swap buffer. Sorry, glut. Nah, yang awal kemarin kan bikinnya segitiga, jadi ini dihapus saja. Oke, colornya diganti warna kuning supaya sama yang contohnya tadi. Nah, sekarang buat aja satu buah fungsi, misalkan namanya draw circle. Kemudian kita tuliskan di sini adalah R-nya berapa. Ya, R-nya tadi berapa. Misalkan nanti 1, R-nya ukurannya 1. Kemudian jumlah vertexnya. Ya, buat saja misalkan karena kita mau buat hexagon berarti ada 6 vertex ya. Tadi aku sudah contohkan ada 6 vertex. Nanti ini tinggal kita ganti-ganti aja. Oke, nah sekarang kita buat fungsinya di atas sini void draw circle. Ya tadi yang pertama itu adalah R-nya. R-nya biar ini aku buat double saja. Kemudian ini adalah jumlah vertexnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti di dalam sini tinggal buat aja GL begin, GL polygon, GLN. Ya, jadi draw circle ini nanti punya dua parameter, yaitu R-nya berapa, kemudian vertexnya atau jumlah vertexnya itu
berapa. Ya, nanti ini kita akan rubah. Oke, sekarang kita lihat dulu rumusnya seperti apa. Ya, jadi seperti yang tadi sudah aku jelaskan, jadi rumusnya untuk mencari P1 ini posisinya di mana, itu adalah R cos A, ya sudutnya ini, koma R sin A, sudutnya ini. Nah, sudut ini kan adalah berapa derajat kemiringannya atau berapa derajat sudutnya. Sedangkan di dalam OpenGL atau di dalam C++ biasanya yang dipakai di sini itu adalah radian, sehingga kita harus rubah ini sudut yang dibentuk ini menjadi bentuk radian. Nah, rumusnya ini bisa berubah menjadi seperti ini. Yang bawah ini ya. Jadi nanti P ke I, ya misalkan P0 atau P1 atau P2 dan seterusnya. P ke I itu adalah R. R itu ini adalah panjangnya berapa. Ya, panjangnya ini berapa. Dikalikan cos A-nya ini tadi sudutnya dirubah menjadi bentuk radian. Ya, sudutnya ini kan derajat, yang pakai angle atau bahasa Inggrisnya angle, angle, itu dirubah menjadi radian. Itu caranya adalah 2 kalikan pi, kemudian dikalikan dengan I. Jadi kalau P0 ya berarti I-nya ini 0. Kemudian kalau misalkan nanti P-nya 1 ya berarti I-nya ini 1. Dibagi N. N ini adalah jumlah vertexnya. Jadi kalau misalkan kita membuat heksagon, berarti kita akan buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Kemudian untuk Y-nya tinggal ganti aja sama rumusnya R, tapi ini bukan cos, tapi diganti dengan sin. R sin 2 pi sama I per N. Jadi nanti rumusnya ini akan kita pakai di Visual Studio-nya. Nah, supaya ingat, kita tulis saja di sini. Kembali lagi ke Visual Studio-nya. Nah, karena kita sekarang sudah mendapatkan rumusnya, sekarang kita tinggal pakai saja. Ya, jadi langsung aja misalnya kita buat perulangan langsung. I sama dengan 0. I lebih kecil dari jumlah vertexnya, karena tadi kita kan 6 mau buat ya, berarti lebih kecil dari jumlah vertexnya. Plus, ya, kita akan gambar ada 6 vertex di dalam hexagon yang akan kita buat ya. Nah, nanti tadi rumusnya PI ya, atau titik I-nya itu yang X-nya itu adalah, kan tadi rumusnya R dikalikan cos 2 kali pi kali I dibagi vertexnya berapa. Ya, tadi kan seperti ini. Kemudian yang Y-nya sama, tinggal diganti ininya pakainya sin. Dan rumusnya tadi sudah aku tulis ya di bawah, jadi silahkan dilihat aja. Ini rumusnya. Kemudian nanti tinggal buat aja GL vertex 2D X, Y. Nah, M atau P-nya ini diambil dari matematika. Jadi kita tinggal include aja. Include math.h. Nah, sekalian supaya bisa dipakai ini, identifier MP-nya ini kita panggil define underscore use math define.
Nah, baru nanti MP-nya ini bisa muncul. Oke. Nah, ini vertex-nya ini karena ini bentuknya integer dan di sini itu pakainya adalah double, makanya kita perlu rubah ya. Misalkan aku buat aja variabel baru namanya ngon gitu. Nah, integernya yang vertex ini dirubah menjadi double dulu. Ya, sehingga nanti ini tidak menimbulkan masalah nanti. Ya, jadi karena kita mau buat 6 titik ya kita pakai for aja biasa. Kemudian karena tadi rumusnya sama, tinggal yang berubah i-nya ini saja. Ya, nanti kita tinggal ganti. I-nya ini akan berubah setiap saat. Ya, ini kemudian vertex-nya dipanggil pakai yang 2D karena ini titiknya double. X, Y. Oke, nah ini sekarang kalau kita coba run. Nah, sudah menjadi satu buah heksagon. Ya, yang warnanya kuning tadi aku sudah buat. Nah, ini heksagonnya rapi. Ya, segi beraturan ya. Sekarang kalau misalkan kita mau ganti menjadi segi 8, tinggal ganti aja ini menjadi segi 8. Nah, ini jadi langsung segi 8. Oke, nah coba kalian perhatikan baik-baik, ini makin lama makin seperti lingkaran ya. Coba sekarang kita tambahin lagi menjadi 10. Nah, tambah membentuk lingkaran terus. Ya, ini sekarang jadi segi 10. Kalau ini aku ganti segi 20 misalkan. Nah, udah hampir kayak lingkaran, tapi masih kelihatan gerigi-geriginya. Ya, sekarang kalau aku ganti misalkan besar langsung, misalkan 60. Nah, udah jadi seperti lingkaran. Ya, walaupun kalau mau dilihat secara detail itu sebenarnya ya ada garis-garisnya lagi. Nah, ini adalah trik untuk membuat lingkaran di OpenGL. Jadi kita membuat segi, tapi jumlah seginya ini kita banyakkan, ya dibanyain. Sampai ini aku buat sampai segi 60. Ya, yang kita kenal kan biasanya pentagon tuh 5, heksagon tuh 6, dan seterusnya. Tapi ini sampai kita buat 60. Kalau misalkan semakin besar ya semakin bagus juga lingkarannya ya. Ini udah aku buat sampai 100. Ya, jadi begitu saja tutorial kita hari ini. Semoga tutorial ini bisa membantu kalian dalam mempelajari ataupun nanti kalau ada tugas-tugas yang diminta untuk membuat lingkaran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di tutorial-tutorial lainnya. Sampai jumpa.